Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Ahlan KBRI Riyadh. Podcast kali ini membahas topik yang sudah menghangat di tanah air, yaitu tentang persiapan pemilihan umum 2024. Sudah hadir bersama saya pada hari ini Pak Tatang Muhtar, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Pak Unsil Habib, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Apa kabar Pak Tatang, Pak Unsil? Sehat? Alhamdulillah. Ini ganteng-ganteng banget nih pakai rompi ini nih. Terima kasih banyak. Ini kita sebetulnya nggak janjian, tapi tiba-tiba karena rupanya kita seirama, seiring, sejalan, seia sekata, namanya ada kesamaan seperti iya, jadi kalau Panwaslu itu ya Pak logonya ya sebelah kiri ya. Panwaslu. Seperti ini. Nah, itu kalau itu PPLN. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrolnya dari ini dulu deh, dari masing-masing ini. Banyak orang yang masih belum paham juga. Pemilu dipikir itu pekerjaannya KBRI. Padahal kan ada penyelenggara pemilu, ada PPLN dan ada Panwaslu LN. Apa sebetulnya bedanya dari PPLN dan Panwaslu LN? Pak Tatang dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Sidki. Jadi sekaligus ini juga mungkin buat teman-teman sekalian ya, PPLN itu sebagai kepanjangan tangan atau dalam istilah resminya badan ad hoc, badan sementara yang dibentuk oleh KPU untuk Komisi Pemilihan Umum. Betul, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya, untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri, untuk memilih calon anggota DPR RI Dapil Khusus Ibu Kota Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Itu satu. Yang keduanya adalah memilih presiden dan wakil presiden RI. Oke, jadi PPLN ini yang Pak Tatang ketuanya adalah KPU cabang Riyadh ya gitu Pak. Nah, betul Kak. Untuk mudahnya seperti itu. Ya, KPU cabang Riyadh namanya PPLN. Kalau Panwaslu LN apa Pak Unsil? Ya, kalau itu perpanjangan tangan KPU di luar negeri, maka Panwaslu LN dengan setelah LN itu pasti ada nama negara atau nama kota. Oke. Nah, jadi kita mempunyai 61 titik Panwaslu LN. Sedunia. Dua diantaranya di Arab Saudi, di Riyadh dan di Jeddah seperti itu. Adapun tugasnya kami hanya ingin mengawasi bahwa tahapan-tahapan pemilu sejak awal, mulai dari pendaftaran, penetapan DPS, penetapan DPT sampai pelaksanaan nanti itu dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pusat, oleh Jakarta seperti itu. Oke, jadi Pak Tatang ini PPLN yang panitia pemilunya, Pak Unsil, Panwaslu yang mengawasi. Yang mengawasi. Ya? Oke, jadi memang supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan gitu Pak Unsil. Iya, betul seperti itu Pak. Tapi saya yakin karena teman-teman di sini, itu tadi pertama saya sampaikan bahwa teman-teman WNI di Riyadh ini adalah orang-orang yang insya Allah pada edukatif semua ya, educated juga, baik yang bekerja dimanapun ya, maupun di dalam KBRI, di luarnya. Semua mereka taat aturan lah. Jadi sebetulnya Panwaslu di sini tidak terlalu rumit ataupun susah karena mereka teman-teman PPLN mempunyai integritas tinggi dan mereka akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kecurangan seperti pernah terjadi di suatu negara pada pemilu yang lalu. Betul. Oke. Ya, menarik. Dan sekarang persiapannya gimana nih? Menjelang pemilu tanggal berapa? Kemudian berapa persen persiapan pemilu di Arab Saudi ini Pak Tatang? Kalau untuk persentasenya mungkin nanti harus dihitung ulang ya. Cuman yang jelas kita itu melaksanakan program yang sudah atau tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU pusat, dari mulai misalkan pertama coklit gitu ya, pencocokan dan penelitian data pemilih yang dari KPU disampaikan ke perwakilan kemudian disampaikan ke PPLN. Nah dulu di masa coklit itu dari mulai Februari sampai dengan Maret. Nah kemudian setelah itu ditetapkanlah daftar
tahapan selanjutnya daftar pemilih sementara. Ya, dan sekarang sudah ada DPT. Sudah ditetapkan DPT pada 20 Juni yang lalu. DPT itu daftar pemilih tetap, dan di Riyadh ini alhamdulillah sudah tercatat 30.807 data pemilih yang akan mencoblos di 9 TPS yang ada di KBRI Riyadh dan 1 pos, kemudian 11 kotak suara keliling. Oke, nah ini pelan-pelan nih Pak Tatang, ini penting nih. Jadi ada 30.807 pemilih tetap sampai sekarang. Itu yang ditangani oleh PPLN Riyadh. Betul. Bukan hanya di kota Riyadh kan? Iya. Tapi karena ada tadi 11 kotak suara keliling. Iya. Itu tersebar di seluruh kota-kota yang di bawah PPLN Riyadh gitu ya? Di 7 provinsi yang ada di Arab Saudi. Oh, 9, maaf ya. 9-nya 11 KSK. Dan TPS itu hanya ada di KBRI Riyadh di remisi perwakilan RI. Oke, jadi 9 TPS, 1 pos dan 11 kotak suara keliling. Betul. Tanggal berapa nyoblosnya, Pak? Nah, untuk nyoblosnya insya Allah teman-teman di Riyadh ini akan kami undang pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Untuk TPS itu Pak Untuk TPS di KBRI Riyadh. Hari Jumat. Ya, rencananya dari mulai jam 8, kemudian 8 pagi, kemudian break nanti sholat Jumat 2 jam, setelah itu dilanjut sampai dengan jam 8 sore. Insya Allah 8 malam. Kalau untuk KSK-nya Untuk KSK-nya kami masih berkoordinasi dengan pihak KBRI ya, karena ini serentak nih 11 kota itu, tanggal 5 dan 6 hari Selasa, hari Senin dan Selasa. 5 dan 6 Februari. 5 dan 6 Februari 2024 ke 11 kota secara serentak. Oke. Ya. Itu ada panitia-panitianya sendiri, Pak? Betul. Kami nanti itu kan mungkin 1 minggu lagi kami akan mulai menjaring juga KPPSLN. KPPSLN itu kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Nah, itu jadi kalau di Indonesia petugas TPS ya? TPS. Ya. Iya. Petugas TPS sama seperti di Indonesia petugas TPS. Sama. Oh, okay. Jadi nanti di 1 TPS di Riyadh ini ada 9 TPS. Ya. Nah, di 1 TPS-nya itu akan ada 7 petugas. 1 TPS 7 petugas. Iya. Dan ditambah dengan 2 pengamanan. Oke. Ya. Jadi petugas KPPSLN itu apa, dari mulai yang mendata pemilih yang hadir, kemudian yang membagikan surat suara, sampai dengan petugas yang mencelupkan tinta, jari ke tinta itu. Oh, nah, itu okay. petugas. Ada berapa total SDM yang direkrut Pak untuk KPPSLN? Sejauh ini kami yang jelas 7 kali 9 ya, 63 untuk di Riyadh. Ya. Kemudian untuk KSK-nya 3 kali 11, 33. 33. Ya. Oh, berarti ada dan pos 3 orang. Ada jadi 100 lebih itu? Iya. Berarti nanti PPLN dalam waktu dekat akan melakukan rekrutmen 100 orang lebih. Nah, ini bisa dicatat nih Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar KPPSLN, siap-siap tunggu pengumumannya untuk mendaftar sebagai petugas KPPSLN dari PPLN. Ya, jadi kami dari PPLN Riyadh menanti kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian, khususnya teman-teman dari kalangan pegiat PMI ya, ataupun yang sama latar belakangnya dengan saya dari kalangan pekerja migran. Mari kita berkontribusi untuk menyelenggarakan pemilu di wilayah Riyadh ini dengan cara nanti mendaftar sebagai petugas KPPS. Ada honornya kan Pak? Oh ada. Ada ya. Penting itu. Tapi sekarang ada syaratnya yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya Pak. Apa? Dari pemilu sebelumnya? Iya. Harus ada surat keterangan sehat secara jasmani. Wah, iya penting itu Pak. Betul. Karena kejadian yang 5 tahun lalu kan banyak yang ini sakit, yang sakit ya Pak ya. Iya, dan memang kerjanya tidak mudah Pak. Ya pasti. Ya. Terus Pak Konsel memastikan ini prosesnya
adil dan tidak ada kecurangan gimana Pak? Ada rencana-rencana Panwaslu juga terlibat? Kalau untuk proses perekrutan itu sama dengan saya kira dengan ketika pihak KBRI merekrut anggota PPLN dan Panwaslu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk pengumuman, kemudian mendaftar, kemudian menseleksi. Saya kira itu sudah normal itu. Ya. Ini boleh minum ya? Sambil silakan minum. Kemudian kalau untuk memastikan transparansi, kejujuran selama proses pemilu berlangsung, Panwaslu punya rencana apa Pak? Kita sudah melakukan pengawasan itu sejak awal Pak, sejak kita disumpah. Sejak kita disumpah bahwa sebetulnya kalau kita ditunjuk menjadi melakukan suatu tugas sebetulnya ringan ya, tetapi ketika disumpah dengan memakai Al-Qur'an itu baru terasa berat kalau kita tidak melaksanakannya. Oleh karena itu ketika kita dilantik disumpah di Jeddah pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu, ya kita langsung otomatis masukkan sebagai pengawas, dan Masya Allah ternyata memang teman-teman di sini mempunyai integritas tinggi dan memang patut dipercaya gitu Pak. Ya, jadi tidak itu. Nah ini tidak sembarangan gitu. Saya ingin kembali menegaskan, kemarin waktu kita rapat koordinasi dengan masyarakat sempat ada yang bertanya bagaimana kami dari masyarakat percaya bahwa PPLN Riyadh bisa jujur, adil, atau intinya bisa nggak PPLN Riyadh dapat dipercaya oleh kami? Gimana jawabannya Pak? Jawabannya sebetulnya panjang ya, tapi yang singkatnya mungkin pertama, kami PPLN itu direkrut secara terbuka. Bahkan untuk tahun ini tuh yang pertama menurut saya ada proses wawancara dulu, berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi tim formatur atau tim yang menseleksi dari perwakilan itu mewawancara kami seluruh pendaftar untuk PPLN, dan prosesnya pun pada tanggal 16 Januari itu kan diumumkan dulu di medsosnya KBRI Riyadh siapa yang bagi WNI yang berminat untuk mendaftar sebagai PPLN gitu. Nah, saya ikut daftar, dan di proses selanjutnya adalah melengkapi berkas ya. Kemudian ada sesi wawancara, kami diwawancara, dan kemudian ada hasil wawancaranya yang itu pun diumumkan lagi. Dan dari situ sendiri bagi saya sudah merupakan ini sangat terbuka gitu. Transparan. Transparan. Ya, masyarakat pun dikasih kesempatan untuk memberikan catatan, masukan seandainya nama-nama yang diumumkan oleh KBRI Riyadh, misalkan nama saya tercantum waktu itu di situ, jika ada masyarakat yang komplain, karena kan salah satu syaratnya itu tidak terlibat atau tidak menjadi anggota aktif partai gitu ya, dari partai politik paling ininya selama 5 tahun gitu. Dan alhamdulillah tidak ada catatan khususnya untuk saya sendiri gitu ya. Kemudian disumpah kami harus menandatangani fakta integritas, dan dari komposisinya pun PPLN Riyadh ini menurut saya dari tahun ke tahun ketuanya selalu dari elemen masyarakat. Dan itu saya belum lupa tanyakan tuh. Ada berapa anggota dan ketua di PPLN? Dan untuk PPLN Riyadh, karena daftar pemilihnya lebih dari 10.000, maka anggota PPLN-nya ada 7 ya. Dan kalau dilihat komposisinya dari elemen masyarakatnya ada saya, ada Pak Dede dan Bu Mia gitu ya. Kemudian dari staf KBRI-nya, dan perlu dicatat ini staf KBRI dalam hal ini lokal staff. Jadi tidak ada home staff. Ya, bukan home staff, bukan PNS. Ya, jadi tidak ada PNS. Tidak ada PNS di PPLN Riyadh. Oke. Terus untuk yang Panwaslu LN Pak, anggotanya sama juga 7? Kami semua 3. Kalau kami 3, jadi 1 ketua dan 2 anggota. Kebetulan ketuanya pada tahun ini saya yang ditunjuk karena mungkin saya pernah mempunyai pengalaman jadi Panwaslu tahun sebelumnya. Dan yang satu lagi anggotanya adalah dari mahasiswa KSU dan dari
profesional masyarakat kita di Riyadh itu. Seperti itu. Jadi Pak, kalau Pak 3 Unsil tahun kemarin juga Panwaslu. Iya. Kalau saya di pemilu 2019 sebagai Pantarlih, Pak. Oh, Pak. Iya, meningkat Pak. Ya, meningkat. Nah, Pak Unsil dan Pak Tatang, sekarang kita bicara tentang tantangan menuju hari H 9 Februari tadi ya. Ada tantangan apa saja yang sudah teridentifikasi dan bagaimana cara kita atau cara PPLN dan Panwaslu untuk bisa menangani tantangan itu, khususnya tantangan logistik. Kita tahu ya di Riyadh ini PPLN-nya tidak di satu kota, tapi dari ujung Al-Juf sampai Najran sampai Damam itu di bawah PPLN Riyadh ya Pak Tatang ya. Tuh, siapa dulu? Saya kira kalau untuk logistik segala macamnya itu akan disampaikan oleh PPLN. Kalau kami dari Panwaslu hanya mengawasi saja bahwa ketika datang logistik, kemudian cara distribusinya pun kita hanya akan mengawasi aja gitu, seperti itu. Kalau dari kami ya, tantangannya itu sebetulnya sudah bisa tergambar, karena menurut kami untuk wilayah-wilayah yang sudah pernah dilaksanakan pemilihan umum KSK oleh PPLN Riyadh, sudah pengalaman. Ya, itu di PPLN yang sekarang ini kami ada Mas Pawas yang sudah di 2019 juga sebagai PPLN. Jadi beliau ini yang lebih banyak memetakan untuk di Damam seperti apa, di Jubel, di Buraidah, di Hail Sampai Najran juga ya. Nah itu tantangan yang baru itu sekarang itu karena ada tiga wilayah yang masuk ke PPLN Riyadh. Yang sebelumnya di Jeddah. Jeddah. Itu Pak. Nah itu wilayah Provinsi Najran, Al-Baha, dan Jizan. Nah di 3 wilayah ini memang tantangannya yang pertama dari sisi jarak juga Jauh ya. sangat jauh. Ya. Jadi perjalanan bisa 12 jaman lebih, gitu ya. Kemudian juga untuk pengamanan logistiknya, jadi kami itu memang harus betul-betul mendapatkan support atau dukungan yang full dari perwakilan Dan betul pemerintah atau dalam hal ini dari KBRI ya. Karena petugas KPPS nanti yang di sana itu kemungkinan kami akan bekerja sama atau merekrut staf-staf dari KBRI. Terus gimana cara ininya Pak me-overcome atau menangani tantangan tadi? Saya kira mungkin Pak Tatang sudah bertemu dengan Pak Dubes atau Pak Wakil Dubes untuk bicara tentang hal ini kan Pak ya? Ya, kami sudah menyampaikan di rapat koordinasi yang pertama dengan waktu itu hadir Pak DCM, Pak Wakil Dubes ya, Pak ya, Wakil Kepala Perwakilan. Ya, beliau sangat support, bahkan ingin memastikan kalaupun katanya seandainya misalkan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus ada, kemudian PPLN dananya kurang, oke, kita bisa bicarakan dengan perwakilan. Nah, termasuk untuk kebutuhan ke luar kota. Seperti kan kita butuh transport mobil yang kondisinya fit karena harus membawa kotak suara, surat suara, dan hal lainnya. Termasuk juga untuk yang karena 11 kota dan waktunya kami hanya 2 hari. Tanggal berapa tadi? Tanggal 5 hari Senin dan Februari dan tanggal 6 hari Selasa. Jadi nanti kan tanggal 21 akan dibentuk KPPS LN. 21 apa nih? 21 November. Oke, nah ini tanggal penting nih Bapak Ibu bisa dicatat. Ya. Tanggal 21 November akan diumumkan untuk rekrutan KPPS LN. KPPS LN. Jumlahnya tadi berapa? 100 lebih ya? Ya, 96. 63 plus 96. Ya 96 orang. 96 orang. Iya. Ya. Oh, oke 96 orang. Jadi itu akan dibuka pengumumannya di mana nanti bisa dilihat, Pak? Insya Allah kita akan posting di medsosnya PPLN Riyadh di Instagram dan Facebook, dan insya Allah kita akan kolaborasi dengan podcastnya Ahlan KBRI ya. Siap, kita siap dukung Pak. Ini untuk kemajuan demokrasi di Indonesia nih, kita wajib dukung ini. Kemudian terus lanjut Pak, gimana Pak? Siap wakil Dubes tadi siap mendukung? Ya, kemudian kami juga sudah koordinasi yang kedua dengan seluruh elemen masyarakat.
sekitar 2 minggu yang lalu. Kami undang perwakilan partai politik yang ada di Riyadh, ya, ada 4 partai politik, kemudian komunitas-komunitas, tokoh masyarakat. Kami ingin menampung masukan lebih banyak terkait dengan pelaksanaan hari H, supaya bisa dipastikan nanti pada tanggal 9 Februari 2024 itu pemilih yang datang khususnya ke TPS LN di KBRI Riyadh ini dapat terlayani dengan baik, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman, ya, dengan nyaman, dan mereka betul-betul hak suaranya itu bisa tersalurkan dengan baik. Jangan sampai ada seperti tahun sebelumnya ada yang pulang lagi karena tidak bisa masuk ke area KBRI. Oh, jadi 5 tahun yang lalu pemilu sebelumnya itu begitu ya? Sempat ada yang nggak? Ada yang ini, karena di gerbang di depan itu ketika antrian di depan KBRI ini membludak sama security ditutup dulu. Warga nggak boleh masuk, warga Indonesia. Oh, sekarang berarti strateginya lebih baik dong? Iya, makanya itu kami rapat koordinasi pertama dengan KBRI, rapat koordinasi kedua dengan seluruh elemen masyarakat. Nah, rapat koordinasi yang ketiga nanti dengan KPPS LN yang sudah terbentuk dan melibatkan masyarakat dan juga KBRI. Nah, ini tadi Pak Tatang menarik, Pak Unsil, bicara tentang keterlibatan masyarakat. Iya. Ya, itu memang sangat penting, Pak, ya, bagaimana melibatkan dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat di Riyadh ini untuk kesuksesan pemilu, ya, Pak, ya? Iya, betul. Malah di antara jargon Bawaslu itu kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi. Jadi bukan hanya pejabat yang ada di Bawaslu ataupun panitia Panwaslu di luar negeri, tetapi kita mengajak seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi agar pemilihan umum ini terlaksana dengan baik, jujur, adil, semacam apa tuh intinya tuh, jujur, adil, umum, bebas, rahasia, luber dan jurdil gitu ya, seperti itu. Karena pemilu ini bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tetapi lebih dari itu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpin, memilih anggota DPR, memilih presiden dan wakil presiden dan selanjutnya yang diselenggarakan secara jurdil tadi, seperti itu, Pak. Ya, jadi memang diperlukan sekali teman-teman dari masyarakat untuk saling mengawasi. Oke, terus ini ada yang lupa saya tanyakan tadi di awal nih. Kalau misalnya ada masyarakat yang sekarang nonton podcast ini, tapi ingin tahu dia terdaftar atau tidak, itu lupa tadi yang lu tanyakan. Dia harus cek kemana? Atau kalau misalnya yang baru datang ke Saudi, kemudian ingin memastikan namanya itu ada di TPS di Riyadh ini, itu bagaimana caranya itu, Pak Tatang? Betul, memang itu yang sedang kami gencarnya sosialisasikan di berbagai kesempatan, ya. Kami ingin memastikan kepada teman-teman yang menyimak podcast ini untuk mengecek namanya apakah sudah terdaftar atau belum melalui website cek DPT online.kpu.go.id, ya. Nanti kita di sana bisa memasukkan nomor KTP ataupun nomor paspor. Nah, kalau misalkan kita sudah terdaftar, maka akan muncul bahwa kita terdaftar di TPS berapa, di alamatnya di mana. Nah, kalau sudah terdaftar di TPS yang sesuai dengan tempat yang akan kita milih, misalkan di KBRI Riyadh atau TPS-nya misalkan KSK 001 di Dammam. Nah, kalau udah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum sesuai, misalkan masih terdaftar di Cianjur atau di Surabaya, di mana gitu ya. Nah, silahkan bisa mengajukan permohonan untuk pindah memilih ke KPU di Indonesia, KPUD atau
bisa juga melalui kami di sini. Kan orangnya udah di sini. Oh, orangnya kalau orang di sini mah berarti ke kami aja ya. Iya. Hubungi aja di WhatsApp di hotline-nya PPLN Riyadh di 056 539 1424 ya. Atau bisa menghubungi media sosial kami di DM di Instagram boleh, dan pastikan sudah direspon. Jadi kalau misalkan sehari 2 hari belum direspon, WhatsApp lagi aja. Oh, oke. Itu tadi syaratnya apa, Pak? Syaratnya pertama adalah foto KTP Indonesia, kemudian yang kedua menunjukkan bahwa dia domisili di Saudi dengan iqamahnya, atau misalkan kalau ditugaskan bekerja di perusahaan di sini dengan surat kontrak ya, itu atau ya seperti itu. Tapi yang paling ini yang paling umum kami meminta foto KTP dan foto iqamah. Oke. Ya. Terus Pak, ini ada yang menarik nih. Ini kan di Indonesia sudah mulai memanas nih suasana politikanya. Oh iya betul, sudah mulai ditetapkan nomor urut calon presiden. Ya. Kalau caleg sudah lebih dulu, partai politik. Nah, ini di Saudi boleh kampanye tidak? Misalnya ada pasangan calon presiden mau kampanye di Arab Saudi, atau kelompok masyarakat kita dari kelompok masyarakat kita di Riyadh, dia mendukung salah satu pasangan capres, dia boleh kampanye atau bagaimana di Riyadh ini? Aturannya gimana? Mungkin Pak Maslu seperti yang lebih cocok. Kalau soal kampanye seperti ditetapkan oleh pusat itu nanti mulai tanggal 29 November ya. Selama 90 hari itu. Jadi sampai kapan, Pak? 29 November sampai Januari berapa itu ya? Sampai 10 Februari. Iya, sampai 10 Februari ya, betul, sampai 10 Februari. Jadi silakan kalau memang mau kampanye, memang itu waktunya. Tetapi untuk teman-teman di Arab Saudi terutama, karena memang negeri ini, saya tidak mengatakan bahwa negeri ini tabu dengan pemilu, tetapi tidak terbiasa ada pelaksanaan pemilu. Makanya dari negara manapun pemilu yang diselenggarakan di Arab Saudi, mereka hanya diberi izin di kedutaan masing-masing. Artinya untuk mereka yang ingin kampanye misalnya di Riyadh itu hati-hati karena boleh jadi misalnya ketahuan oleh pemerintah sini, nah itu mereka akan tanggung akibatnya sendiri, Pak, karena ini berhubungan dengan negara orang ya. Kalau kita silakan aja, memang waktunya silakan, tetapi menurut dengan peraturan di negara ini, saya lebih menyarankan untuk tidak melakukan kampanye terbuka, secara besar-besaran ataupun terbuka gitu. Oke. Seperti itu. Jadi memang saya dengar juga aturan di Saudi ini tidak boleh membuat kegiatan politik. Iya, betul, seperti politik itu, negara lain di Arab Saudi. Iya. Jadi artinya kalau misalnya kemarin ada berita juga, Pak, saya dengar ada warga negara Indonesia sempat ditangkap karena mengibarkan bendera salah satu partai di Madinah waktu itu kan. Ya pernah dengar ya Pak Totang ya? Ya itu kan juga dianggapnya adalah kegiatan politik di Arab Saudi, tapi itu di kegiatan politik negara lain ya, dalam hal ini Indonesia. Jadi mungkin perlu juga antisipasi dari Bapak Ibu semua warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi agar berhati-hati untuk kampanye jangan sampai terbuka. Jadi kampanye boleh, Pak, ya misalnya di pengajian, di arisan, di kelompok-kelompok bermain gitu boleh, Pak ya? Silakan. Pada waktunya masih ya. Pada waktunya nanti ya. Betul. Cuma harus berhati-hati jangan sampai terbuka. Iya, itu yang karena jangan sampai jadi justru mengakibatkan yang sebaliknya gitu ya. Inginnya meraih banyak orang tetapi justru banyak yang ditangkap misalnya gara-gara itu kan nggak lucu juga. KBRI nggak bisa, Pak, melakukan pembelaan itu seperti itu, Pak. Nggak bisa, Pak. Karena pernah terjadi, Pak, anggota PPLN di Jeddah, Pak, begitu ketahuan dia melakukan pekerjaan untuk pemilu seperti ini, ditahan dan dideportasi, Pak. Padahal dia sebagai sudah mempunyai kedudukan yang baik di pekerjaannya, Pak. Dan itu juga yang menjadi salah satu bahan pembahasan waktu kami mengadakan BIMTEK di Kairo pada tanggal 7 sampai 11 November lalu, Pak. Jadi agar pesan dari Jakarta juga supaya hati-hati sekali. Oleh karena itu
sangat dibutuhkan sekali dukungan dari pihak KBRI ataupun kalau di Jeddah KJRI ya, agar bagaimana caranya supaya pelaksanaan pemilu ini terutama yang KSK di luar Riyadh. ibu kota Riyadh dan Jeddah itu bisa berlangsung dengan semestinya, meskipun tidak sebebas seperti kita di Indonesia. Betul. Ataupun di negara lainnya seperti itu, Pak. Ya, berarti itu memang sangat perlu hati-hati bagi Ya, Bapak Ibu betul. yang menonton podcast ini. Pikir berkali-kali kalau ingin membuat perkumpulan untuk tujuan kampanye atau politik di Arab Saudi. Iya. Karena kita kan tamu ya Pak di sini. Betul. Ya. Kita adalah warga negara Indonesia di negeri Saudi ini. Oke, ini Pak Tatang, Pak Unsil, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan Pak Tatang dan Pak Unsil kepada pendengar podcast kita. Baik, mungkin yang ingin saya pastikan teman-teman sudah terinfo bahwasanya pemilu di KBRI Riyadh, di TPS KBRI Riyadh akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Februari 2024. Mohon dicatat ya, insya Allah dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam insya Allah. Ini sudah ada ini malah ya? Oh iya. Sudah ada gelasnya itu. Nah ini mungkin nanti yang datang 100 orang pertama mungkin itu bisa ya? gitu. Kalau masih ada ya. Dia datang pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Kemudian bagi teman-teman yang ingin pindah memilih, misalkan sudah dicek terdaftar, masih terdaftar di Cianjur, di Surabaya, di Kalimantan, di mana, kemudian ingin menyalurkan hak pilihnya di Riyadh, silakan, masih terbuka untuk bisa kami proses pindah memilih sampai dengan 5 Januari 2024 dengan cara menghubungi WhatsApp hotline PPLN di 056 539 1424, ujungnya 1424. 1424 ini memang tanggal pemilu di Indonesia. 14 Februari. 14 Februari 2024. Oke. Ya. Tapi kalau di Riyadh karena early voting jadi tanggal 9 hari Jumatnya. Kemudian syaratnya nanti untuk yang mengajukan pindah memilih yaitu foto KTP dan foto Igoma. Silakan di WhatsApp aja ditulis saya mau pindah memilih dari Bandung ke Dammam atau ke Riyadh. Oke. Nanti kami respon ya. Kemudian yang terakhir bagi teman-teman yang tidak ada KTP, hanya ada paspor dan ingin tetap memilih, silakan daftar juga supaya bisa kami data dulu ya. Atau pada hari H boleh datang dengan membawa paspornya. Insya Allah teman-teman masih tetap bisa memilih sebagai DPK, daftar pemilih khusus. Tapi sebaiknya mendaftar dulu ya Pak. Ya, supaya selalu bisa kami petakan, dan syaratnya DPK itu mereka memilihnya di jam terakhir dan selama persediaan surat suara masih ada. Oh, jadi bisa habis? Bisa habis. Oh, jangan sampai kehabisan, lebih baik daftar dulu gitu ya. Iya. Oke. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Tatang. Pak Unsil, bagaimana Pak Unsil? Ada pesan nggak untuk pendengar kita? Saya ingin pesan pada teman-teman warga negara Indonesia di wilayah akreditasi Riyadh ini, PPLN Riyadh. Mari kita beramai-ramai mengikuti pemilihan umum ini, karena dari DPT yang berjumlah 30.807 itu kalau misalnya lebih dari 50% yang memilih pada saat itu, ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat baik, artinya bahwa WNI kita di Arab Saudi ini kompak dan betul-betul memperhatikan hajat negara. Jadi meskipun di luar negeri jauh dari tanah air, tapi tetap memperhatikan dan mengikuti apa yang disampaikan dan apa yang menjadi hajat negara kita. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya pada waktunya nanti kita berduyun-duyun
meramaikan pemilihan umum ini dengan baik dan terutama jangan ada kecurangan di antara kita. Yes. Penting itu Pak Unsil. Terima kasih Pak Unsil, terima kasih Pak Tatang, terima kasih sudah hadir, dan juga bagi Bapak Ibu pendengar podcast Ahlan KBRI Riyadh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita ini, dan mau tema tentang apa lagi berikutnya, jangan lupa komen di bawah ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Tiba saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi